hasabu amali. Ya, semua itu bergantung dengan amalnya. Wa qad yarfa'ullahu ba'dal mu'minin darajatin tafaddulan minhu wa fadla. Ya, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang-orang yang beriman berapa derajat tafaddulan minhu, sebagai karunia darinya. Ya, basyarun nasi manzilatan, sedangkan seburuk-buruk manusia, ya, tempatnya, ya, wa ab'aduhum minallah, dan yang paling jauh dari Allah, huwa dzakal ladzi yatrukuhu an-nasu li ajli qabihi fi'lihi wa qawlihi, yang mana manusia meninggalkannya dikarenakan apa? Buruknya perbuatannya dan ucapannya. Auli ajli tiqai fuhsyih, atau disebabkan, ya, takut terkena keburukannya. Ya. Dan fuhsy, beliau mengatakan al-fuhsyu mujawazatul haddi asy-syar'i qaulan aw fi'lan. Al-fuhsyu, yaitu perbuatan keji, itu adalah perbuatan yang melampaui batas syariat, baik itu ucapan maupun perbuatan. Ya. Wa ba'dun nasi ya'tabiru anna an-nas idza darawhu wattaqawhu kana dzalika ta'biran an madha quwwatihi wa rujuliyatihi. Nah, ini penting ini, ya. Dan sebagian manusia menganggap bahwasanya kalau manusia atau orang-orang itu menjauhinya atau mentakutinya, itu merupakan, ya, dalil bahwasanya, ya, itu merupakan ta'bir itu ta'birun an madha quwwatihi, merupakan kadar dari kuatnya dirinya atau kelelakiannya. Jadi semakin dijauhi, semakin ditakuti, maka dia semakin sangar, semakin kuat, ya, semakin laki-laki. Ya, ada orang yang berpikir seperti itu. Wal haqiqatu anna hadha huwa dhullu bi'ainihi. Padahal yang sebenarnya adalah yang demikian itu merupakan kerendahan secara terang-terangan. Ya. Fa innahu in adhara quwwatuhu wa takabbara ala ikhwanihi fa innahu sayuzillu yaumal qiyamah. Mengapa? Apabila seseorang menampakkan kekuatannya atau kesombongannya kepada saudaranya, maka dia akan dihinakan pada hari kiamat. Dalam hadis, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yuhsyarul mutakabbirun yaumal qiyamati amsalaz zarri. Ya, pada hari kiamat orang-orang yang sombong akan dibangkitkan, ya, sebesar zarri. Zarri itu kepala semut. Manusia akan dibangkitkan sebesar kepala semut. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya manusia tersebut sangat-sangat kecil. Ya, sangat-sangat kecil. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya'luhum kullu syai'in minas sighari hatta yadkhulu sijnan fi jahannam. Ya. Di hadapan mereka semuanya tinggi. Di hadapan mereka semuanya tinggi. Sampai dia itu dilemparkan ke neraka jahanam. Ya, dimasukkan ke penjara neraka jahanam. Yuqalu lahu bulas. Penjara tersebut namanya bulas. Fata'luhum narul anyar. Maka mereka pun dilahap oleh api yang bernama anyar. Yusqawna min tinatil khabal. Mereka dikasih minum dari tinah khobal. Tinatul khobal itu campuran antara darah dan nanah. Ya, campuran antara darah dan nanah. Ya, usarati ahlin nar. Ya, sebagai itu campuran itu disebabkan apa? Keluarnya darah itu dari penduduk neraka yang lain. Ini orang-orang yang sombong. Bahkan Allah juga dalam hadis yang lain memanggilnya ainal mutakabbirun. Di mana orang-orang yang sombong saat ini? Ainal jabbarun. Di mana orang-orang yang angkuh pada di dunia nanti? Ya, di dunia dulu. Ya, Allah mengatakan seperti itu. Yang ditanya kita, orang-orang yang sombong. Oleh karenanya masyarul muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Sombong itu apa yang kita sombongkan? Ya. Kalau kita dikatakan kita itu pintar, masih banyak orang yang lebih pintar dari kita.
Kalau dikata kita itu kaya, masih banyak orang yang lebih kaya dari kita. Kalau dikata kita itu ahli ibadah, masih banyak orang yang jauh ahli ibadah dari kita. Ya. Kemudian kalau kita sombong, apa yang kita sombongkan? Ya. Tubuh kita itu bukan milik kita, milik Allah. Ya. Harta kita juga milik Allah. Ya. Apa yang kita sombongkan? Ya. Nah, hidayah. Kita sudah mengenal sunnah, kita sombong, meremehkan orang-orang yang belum mengenal sunnah. Sedangkan hidayah itu milik Allah. Allah yang memberi kita hidayah. Jangan kita sampai sombong merendahkannya. Akan tetapi, ya, ketika kita ingin mengatakan perbuatan ini salah, perbuatan itu salah, cukup sampaikan perbuatan itu saja. Ya, perbuatannya. Jangan sampai merendahkan orangnya. Ya, kecuali ada beberapa hal yang diperbolehkan untuk disebut namanya. Tatkala memperingatkan manusia misalnya dari bahayanya dia, tatkala misalkan ada perselisihan sengketa, ya maka diperbolehkan menyebutkan aib-aibnya di hadapan hakim. Tatkala ingin mencari ciri-cirinya diperbolehkan. Akan tetapi selain dari hal-hal tersebut maka tidak diperbolehkan. Nah, dalam hadis yang lain Allah mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadhu'a lillahi darajatan rafa'ahu Allahu darajatan hatta yaj'alahu fi 'illiyyin." Barang siapa yang tawadhu, merendahkan diri di hadapan Allah, ya, dengan 1 derajat saja, maka Allah Subhanahu wa taala akan angkat dirinya, ya, 1 derajat pula. Hatta yaj'aluhu fi 'illiyyin. Maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan dia dari kalangan orang-orang yang berkedudukan tinggi, illiyin. Wa man takabbara 'ala Allahi darajah. Dan barang siapa yang sombong di hadapan Allah 1 derajat, wada'ahu Allahu darajatan hatta yaj'alu fi asfalis safilin. Maka Allah Subhanahu wa taala akan letakkan dia 1 derajat hingga Allah Subhanahu wa taala jadikan dia berada di paling bawah dari orang-orang yang paling bawah. Ya, maksudnya di paling bawah kedudukannya di hari kiamat nanti. Ya. Dan di antara bentuk kesombongan kepada Allah yaitu sombong kepada manusia. Dan di antara pula bentuk kesombongan kepada Allah, malas kita berdoa. Teman-teman sekalian, kalau kita malas berdoa, itu bisa dipastikan kita malas ibadah yang lainnya. Berdoa saja yang nggak perlu gerak, yang nggak perlu suara, yang nggak perlu waktu dan tempat, itu kita malas. Bagaimana dengan ibadah-ibadah yang lainnya? Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Ghafir, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan Rabb kalian berfirman, berdoalah kepadaku, pasti aku kabulkan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong terhadap ibadah kepadaku, enggak mau berdoa kepadaku, kepada Allah maksudnya, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dengan hina-dina. Ini menunjukkan bahwasanya doa saja yang mudah malas kita. Apalagi yang lainnya. Misalnya anak kita bangkang berdoa. Kita malas ibadah berdoa. Kita sulit menghafal berdoa. Anak kita malas belajar, malas merojaah, kita berdoa. Ya, Allah mengatakan, para ulama mengatakan ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjata orang mukmin. Ya, doa itu senjata orang mukmin. Enggak ada ruginya kita berdoa. Enggak ada ruginya. Kita berdoa dikabulkan atau tidak dapat pahala. Ya. Masa dapat pahala rugi kan enggak? Yang pertama. Kemudian pasti Allah kabulkan karena Allah yang janji. Cara mengabulkan Allah doa itu ada 3. Yang pertama dikabulkan sesuai keinginan kita. Jadi setengah dapat pahala, setengah dikabulkan sesuai keinginan kita.
Yang kedua, diganti oleh Allah dengan yang lebih baik dan lebih cocok untuk kita. Ya, mungkin kita misalnya minta dibeli rumah yang diberi rezeki, bisa beli rumah misalkan tingkat 3. Akan tetapi kalau seandainya Allah kasih rezeki itu, bisa jadi kita sombong, maka Allah belum kasih. Ya, bisa jadi rumah yang saat ini kita miliki itu lebih baik daripada rumah yang tingkat 3 tersebut. Ya, dan kita juga dapat pahala. Dan yang ketiga adalah Allah menyimpan pahalanya itu utuh. Kalau tadi kan 50 di dunia, 50 di akhirat. Kalau ini enggak, 100 di akhirat. Ini banyak-banyak berdoa. Ya, banyak-banyak berdoa, terutama di waktu hujan. Doanya mustajab. Terutama antara adzan dan iqamah, doanya mustajab. Saat ini ya, terkumpul 2 waktu mustajab. Tentu lebih dahsyat lagi cara Allah Subhanahu wa taala untuk mengabulkan doa kita. Nah, mungkin ada pertanyaan, ikhwan? Kita cukupkan sampai sini. Barangkali ada pertanyaan. Jika tidak ada, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.